Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bangun di hari ini dengan diawali dengan salat tahajud. Yang itu adalah orang-orang yang telah Allah pilih untuk melaksanakannya. Sebelumnya, apa kabar teman-teman pagi hari ini? Baik, semoga dari awal pagi ini sampai akhir kita bisa melakukan amal-amal terbaik yang akan kita persiapkan untuk kehidupan yang abadi. Amin. Nah, sekarang di sini Ana akan lebih bukan membahas, tapi kita bisa sama-sama bermuhasabah gitu ya, bareng-bareng. Dan Ana akan bacain satu judul dari buku, yaitu Mau Menjadi Lebih Baik, yaitu Tuhan, Ya Allah, Aku Rindu. Dalam hadis qudsi dikatakan, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah rindu berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci pula berjumpa dengannya. Nah, teman-teman, perasaan rindu merupakan hal normal yang dialami setiap manusia. Contohnya seperti rindu ibu di kampung, rindu dengan sahabat di perantauan, rindu dengan orang-orang terkasih yang hadir dalam perjalanan kehidupan dan memberi kesan mendalam dalam hidup kita. Namun, apakah dari semua kerinduan yang muncul dari lubuk hati paling dalam ada perasaan rindu kepada Allah? Seberapa sering perasaan rindu itu muncul? Apakah kerinduan itu lebih banyak pada Dia Sang Pencipta atau malah kepada makhluknya? Awalnya apa sih yang membuat rindu itu muncul, teman-teman? Ada yang tahu dari apa rindu itu muncul? Ya, salah satunya itu, yaitu rasa cinta ya, teman-teman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa jatuh cinta berhubungan dengan hormon dopamin. Hormon ini memiliki pengaruh kuat terhadap rasa sakit, bahagia, dan hasrat. Selain itu juga dapat mengakibatkan candu yang menyebabkan seorang ketergantungan. Perasaan cinta lahir karena berbagai alasan. Bisa karena adanya hubungan darah antara anak dan orang tua, bisa juga dengan hubungan persahabatan yang sudah dijalin sejak masa kecil, atau bahkan bisa karena perasaan yang baru muncul dari sebuah rasa kagum, keelokan, kesamaan, atau kenyamanan. Jika sudah timbul rasa itu, akan lahir rasa rindu, kebutuhan, ketergantungan, dan ingin bertemu adalah pemicu rasa itu muncul. Sehingga terkadang jika rasa itu tak tersampaikan, akan menyebabkan perasaan seseorang lebih sensitif hingga tak jarang ia tiba-tiba bersedih dan menangis. Tetapi di sini yang akan Anda bahas yaitu akan difokuskan pada tak merindu kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang nampak maupun tidak. Semua ciptaannya tunduk dan patuh pada ketentuannya. Dia menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat, atau sebaliknya sesuai kehendaknya. Dia menurunkan hujan yang rahmat, yang menjadi rahmat ataupun bencana. Daun jatuh dari pohon ataupun semut hitam yang berjalan di tengah kegelapan malam, pastilah tak luput dari pengetahuannya. Dia merahmati makhluk yang menaatinya dan murka pada yang mendustakannya. Dialah Tuhan kita, tiada yang patut disembah selain Dia. Kita semua akan berpulang padanya, kembali pada Sang Kholik. Itulah kerinduan yang ditunggu-tunggu oleh seorang mukmin. Kerinduan sejati mengalahkan rasa rindu karena ikatan darah, persaudaraan, persahabatan, atau hubungan yang lain. Rindu ini adalah rindu seorang hamba yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Nah, teman-teman, salah satu yang menyebabkan kita menurunnya rasa rindu kepada Allah, salah satunya adalah angan-angan yang melalaikan. Mungkin ini adalah kata-kata yang sering kita dengar. Manusia hanya bisa merencanakan, namun Tuhan yang menentukan. Tetapi dalam kenyataannya, Tuhan yang merencanakan dan manusia yang menentukan. Manusia sibuk memasang target, berangan-angan setinggi mungkin, lalu sibuk mewujudkannya hingga lupa melibatkannya, dan yang terjadi adalah ketika ia bekerja keras mewujudkan impiannya, namun ternyata tak sesuai dengan harapannya, maka ia akan kecewa, marah, dan menggerutu bahwa Tuhan itu tidak adil. Seperti itulah manusia, dipermainkan oleh angan-angannya sendiri. Angan-angan tinggi itu membuat kita terkadang lalai dengan kewajiban kepadanya. Tak jarang waktu sholat kita abaikan dengan bertemu klien, menutup mata, dan memilih bekerja di tempat riba sebab tak ada pekerjaan lain. Sedangkan ada orang yang harus kita nafkahi. Pada dasarnya, angan tiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada lingkungannya, tempat tinggal. Orang yang miskin berangan-angan ingin kaya. Orang yang kaya ingin lebih kaya.
Ya, angan-angan tersebut begitu banyak, beragam, dan tidak ada batasnya. Meskipun begitu, manusia tetap memperjuangkannya. Namun, dari semua angan yang ada di benak kita, pernahkah terbayangkan kita bertanya kepada seseorang yang sudah meninggal, apa angan-angan mereka? Dan pernahkah kita memposisikan diri bahwa kita adalah orang yang sudah mati itu? Mari coba cek kembali kita semua, angan-angan kita semua, apakah terselip angan-angan untuk akhirat? Mungkin itulah penyebab rindu itu tak sering muncul kepadanya, karena tertutupi oleh angan-angan dunia. Nah, mungkin itu sedikit dari Ana. Dan kemarin waktu selesai bahasa Inggris, kita itu kan nonton ya satu video, dan di situ seseorang itu berkata bahwa kita itu bukan diciptakan untuk dunia. Jadi ketika itu semua tidak tercapai, jangan merasa sedih gitu ya, karena emang bukan tempat kita di sini gitu. Kita hanya seorang musafir yang sedang bepergian gitu ya, lagi menunggu tujuan akhir kita gitu ya, berlomba-lomba menuju tujuan akhir kita yaitu akhirat. Sebelum ditutup di sini, Ana akan bacain kata-kata yang ada di buku ini yang pernah Ana sampaikan di kultum pertama Ana di sini, yaitu, Dear Allah, maaf pernah berprasangka buruk terhadapmu, menganggap ujian yang Engkau berikan hanya menyusahkan hidup kami, padahal dari berbagai ujian kehidupan Engkau mengajarkan kami banyak hal. Dengan ujian itu Engkau membuat kami bisa bertumbuh, membentuk kami menjadi sosok yang tangguh. Dengan ujian itu pula Engkau membuat kami menjadi pantas atas setiap permintaan yang kami haturkan, termasuk bertemu denganmu. Dear Allah, sepertinya hati kami sudah diselimuti banyak bintik hitam. Rasanya semua terasa wajar saja saat subuh kesiangan, saat bisa melakukan kebaikan tetapi terus menundanya, saat kemaksiatan terasa begitu mudah untuk dilakukan. Bukankah ini salah? Namun kenapa rasanya wajar saja? Apakah hati ini sudah menjadi keras dan menghitam? Dear Allah, kadang kami gelisah, khawatir dan tertekan. Kadang hidup terasa begitu melelahkan dibanding kehidupan orang lain. Lalu Engkau menguatkannya, mengingatkan bahwa kami tak pernah sendiri. Ada Allah tempat bergantung, ada Allah tempat menyampaikan segala kecemasan akan masa depan. Saat air mata ini berurai mencurahkan segalanya, Engkau beri ketenangan dan kedamaian setelahnya. Engkau beri tambah keyakinan bahwa Allah dekat dan selalu membersamai hamba-hambanya yang tersesat dan ingin berubah. Hanya Allah sebaik-baik tempat bersandar dan tempat berlindung. Dear Allah, selama ini Engkau yang selalu membersamai saat orang meninggalkan. Engkau yang selalu dapat dipercaya saat yang lain mengkhianati. Engkau yang dapat diandalkan saat yang lain mengecewakan. Engkau yang memudahkan saat yang lain menyulitkan. Engkau memberi jalan keluar saat yang lain hanya bisa berucap kasihan. Engkau yang selalu mendengar saat yang lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Engkau memberi kasih sayang saat yang lain membenci. Setelah melalui semua itu, kami paham cukup Allah semuanya bisa terlewati. Dear Allah, ingin bertemu denganmu dalam keadaan terbaik. Tolong pantaskanlah kami semua menuju hari itu. Amin. Ya, mungkin sekian yang dapat Ana sampaikan. Semoga dari apa yang Ana sampaikan bisa menambah semangat dan kita sama-sama saling mengingatkan ya teman-teman, karena fitrahnya manusia melakukan kesalahan gitu ya, saling mengingatkan, tidak ada yang sempurna. Mari kita berjuang sama-sama untuk meraih ridho dan cintanya Allah, dan semoga Allah kumpulkan kembali kita semua keadaan seperti ini di syurganya kelak. Amin. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.